Ya. Kan ketika tamu kita ditanya apa kayak amalan itu, mereka menjawab kan itu dari guru saya. Nah, apakah ketika di ayat itu mereka akan dikonfirmasi dengan Nabi? Akan di apa? Nabi gimana sebagai saksi gitu, apa itu dari Nabi Untuk yang mengatakan ini dari Nabi, iya, pastilah, ya kan? Ini kata Rasulullah, ini sabda Nabi, iya. Bagaimana saudara-saudara kita yang mengatakan carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, ini sabda Nabi, kayak apa itu? Nanti akan ditanya di sana, ya. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air itu sebagian dari iman, ini sabda Nabi. Kayak apa ya? Ya. Maka hati-hati. Oleh karena itu hari itu ketika berkibarnya ilmu hadis, setiap kali ada penceramah mengatakan qala Rasulullah, dikejar. Ya minimal dia tahu riwayat siapa. Gitu ya. Terutama hadis-hadis yang tidak masyhur, tidak ma'ruf, ya kan? Nah, hari ini begitu bebasnya. Luar biasa. Maka semakin faham kita, semakin yakin kita dengan cerita Jibril kepada Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ada orang yang menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting sendiri, menarik lidahnya digunting sendiri. Siapa mereka? Para penceramah, para khutbah, ya, yang berbicara tanpa ilmu. Yang sunnah dia bilang bid'ah, yang bid'ah dia bilang sunnah. Ya. Dan kalau kita melihat hari ini, betapa terbukti sekali sabda beliau. Semakin lama semakin terbukti. Zaman sahabat jelas belum ada. Zaman tabi'in, ya mungkin 1-2 ya. Hari ini luar biasa. Antum yang belajar manhaj tahu persis bagaimana akidah, mendengarkan bagaimana para penceramah itu mengerikan sekali. Pantas kalau lidahnya akan digunting, pantas sekali. Ya. Ada lagi? Apakah menjadi orang yang takut akan siksa dan azab Allah itu atas pertolongan Allah juga? Jelas sekali. Jelas sekali. Jadi kalau kita tidak mendapatkan pertolongan Allah, rahmat Allah, karunia Allah, kita juga nggak ada rasa takut. Ya seperti para ahli maksiat itu, seperti orang Yahudi, ya. Maka betul-betul kita ini, hati kita itu dibolak-balikkan oleh kedua jari Allah. Betul-betul, ya. Sujud 1 kali, cuman sujud 1 kali nggak akan sanggup kalau kita tidak ditolong oleh Allah. Ya. Apalagi rasa takut ini kan luar biasa. Rasa takut terhadap jahanam, neraka, ini jauh amalan yang lebih besar dari sekedar sujud, ruku. Ya kan? Dahsyat sekali rasa takut itu. Maka umumnya hampir dipastikan orang yang takut kepada Allah itu sudah pasti ruku, sujud, sholat. Adapun orang yang ruku, sujud, sholat belum tentu takut. Belum tentu, bisa saja dia ikut-ikutan. Atau kalau memang sudah rutinitas dia, gitu. Kurang rasa takutnya. Adapun yang takut, insya Allah. Nah, maka amal hati itu jauh lebih besar daripada amal jawari, daripada amal anggota badan.
ketika para tabi'in, beberapa tabi'in yang tidak bertemu dengan Abu Bakar penasaran kayak apa Abu Bakar itu. Kan mereka tahu bahwa Abu Bakar ini manusia termulia di muka bumi ini setelah para nabi, para rasul. Kayak apa sih sholatnya, kayak apa sih saumnya, kayak apa zakatnya, kayak apa baca Al-Qur'annya? Sama. Apa beda sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya para tabi'in, bahkan sholatnya kita? Insya Allah sama. Subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, rukuk begitu, sujud begitu. Yang membedakan antara kita semua dengan Abu Bakar adalah keyakinan yang ada di hati. Dengan istilah para sahabat, keyakinan Abu Bakar itu sebesar gunung. Yakin sekali. Dan itu amal hati. Jauh lebih berharga daripada amal jawari. Apakah jasa titip membelikan katak untuk dikonsumsi oleh orang kafir juga berdosa? Iya. Jangan beranggapan bahwa kalau yang melakukan orang kafir nggak apa-apa, kita tolong. Gitu. Bagi orang kafir kan makan kodok, makan babi, darah kan nggak haram. Kata siapa? Sama haram. Ya. Sekarang gini aja. Apakah orang kafir itu wajib sholat? Jawabnya wajib. Mana dalil? Ketika orang-orang kafir itu masuk neraka Saqar. Orang kafir nih, malaikat bertanya, "Ma salakakum fi Saqar?" Kenapa kalian sampai masuk ke neraka Saqar? Dijawablah, kami dulu begini. Salah satu jawabannya, dulu kami tidak sholat. Ya. Berarti orang kafir itu wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji. Cuman kalau sholatnya, hajinya, puasanya pengen sah, ya harus syahadat dulu, masuk Islam. Artinya siapapun dia harus masuk Islam. Setelah Islam, ya wajib sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Wa kunna minal musallin, kata mereka. Dulu kami nggak sholat. Wa kunna nakhudu ma'al qaidin, kami berbicara begini bersama orang-orang, teman-teman kami. Itu jawaban orang-orang kafir ketika ditanya, kenapa kalian masuk neraka Saqar? Ya, tidak jawab, karena dulu kami kafir, titik, enggak. Oleh karena itu, ketika kita membantu siapapun, mau orang Buddha, Hindu, Yahudi, Nasrani, makan babi, makan darah, minum khamar, kita bantu dengan menjualnya, membelikannya, dosa. Ya. Bukan hanya kaum muslimin saja yang kita bantu yang berdosa, termasuk orang kafir. Ya. Pernah baca di hadis kursi itu bahwa amalan baik ya, ketika seorang mempunyai amalan baik, tapi begitu ada sehasta kalau di dalam mendekati surga, tapi dia mempunyai catatan buruk, takdirnya buruk, dia masuk neraka. Begitu juga sebaliknya. Ini maksudnya apa? Maksudnya manusia itu tidak mungkin keluar dari takdir yang telah direncanakan oleh Allah. Tidak mungkin. Allah sudah rencanakan bahwa si fulan ini pasti masuk surga. Sementara selama ini dia berzina, minum khamar, berjudi, kafir.
Apakah batal masuk surga? Tidak, pasti masuk surga. Sehasta lagi, beberapa senti lagi sudah dekat sekali ke neraka. Tapi catatan telah mendahului bahwa Allah telah takdirkan dia masuk surga, maka sebelum mati dia melakukan amalan ahlul jannah. Masuk Islam misalnya, ya kan? Masuk Islam, baca syahadat, nggak lama mati surga. Dan itu banyak kejadian seperti itu. Sebaliknya juga, karena Allah telah catat bahwa dia pasti masuk neraka, maka tidak mungkin gagal. Walaupun selama ini dia sholat luar biasa, dia saum, dia zakat, dia haji, dia melakukan berbagai macam kebaikan, tetap rencana Allah tidak gagal, pasti dia masuk neraka. Bagaimana caranya? Di akhir hayatnya itu dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Taruhlah murtad. Murtad ya jelas neraka kan? Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. kalau orang meninggal itu kan berdasarkan kebiasaannya gitu, kebiasaan hari-harinya. Kenapa bisa di ujung kehidupannya kalau ditakdir bisa salah gitu? Apa jadi suruh khotimah padahal dia tahu secara zahir dari mudanya badannya bagus, apanya bagus itu. Ada yang gimana ininya, apa namanya, hikmahnya gitu, bisa berakhir buruk gitu. Padahal kan orang kan akan dimatikan berdasarkan kebiasaannya gitu. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu. Kita nggak tahu apa-apa. Taunya kita dia sholat, dia saum, dia ini. Taunya kita. Allah tahu. Riya dia itu, pamer dia itu, munafik dia itu, nggak ada tahu, yang tahu hanya Allah. Maka di akhir kehidupannya Allah tampakkan. Kira-kira begitu. Ini contoh ya. Begitu pula sebaliknya. Betul dia kafir ini itu, tapi kita nggak tahu ya dia punya kebaikan apa. Tapi Allah tahu. Ternyata dia sangat dermawan misalnya. Dia nggak bisa lihat orang susah. Bahkan dia punya uang cuman sedikit, maunya bantu kalau melihat orang susah misalnya. Dia sangat berbakti kepada ibunya misalnya. Dia sudah janjian sama teman-temannya mau ke mana, kata ibunya jangan, langsung dibatalkan misalnya. Nah ini dilihat oleh Allah, orang lain gak ada yang tahu. Disitulah Allah tampakkan di akhir kehidupannya, akhirnya dia masuk Islam, akhirnya dia husnul khatimah, gitu. Dan itu kan ya jarang kita dapati kan, walaupun ada dalilnya, tapi mungkin di antara kita banyak yang tidak menjumpai hal-hal seperti itu. Yang kita jumpai ketika setiap hari ke masjid, sholat, alhamdulillah. Ketika sedang nunggu qomat, meninggal. Ketika sedang sujud, meninggal. Ketika sedang baca Al-Quran, meninggal. Sebaliknya para pelaku maksiat itu, karena memang kesehariannya minum khamar, ya sedang minum khamar, mati. Sedang di tempat pelacuran, mati. Sedang berbuat bid'ah, mati. Itu yang sering kita saksikan. Apakah kita boleh golput? Para sahabat golput semua, ya kan? Kecuali Abdurrahman bin Auf, gitu. Para sahabat kan nggak tahu menang. Ketika terjadi pemilihan antara Utsman dan Ali, kan tadinya 6 orang doang, 6 orang, selebihnya nggak tahu menang. Yang debat, diskusi, alot, itu 6 orang itu. Akhirnya menjadi 5. Karena Abdurrahman bin Auf keluar maksudnya, aku nggak mungkin jadi khalifah, aku keluar. Jadi yang calonnya itu tinggal 5.
Disusul lagi Zubair, disusul lagi, akhirnya tinggal 2. Jadi calonnya cuma 2. Dan mereka sepakat untuk menyerahkan ini kepada Abdurrahman bin Auf. Zubair, Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas nggak tahu menau. Ya. Dan beginilah para sahabat. Jadi menyerahkan sesuatu itu kepada 1 orang, 2 orang, bukan kepada seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Ini cara yang sangat bodoh. Ya. Pelacur, pemabuk, penjudi dipersilahkan milih presiden. Kan bodoh sekali itu kan. Orang-orang ahli maksiat kayak gitu kok dipersilahkan. Ya. Itu cara yang bodoh sekali. Preman, pengedar narkoba. Lalu kita ikut-ikutan bersaing, aneh. Udah lebih baik berlepas diri. Satu lagi, kita nggak mungkin ragu dengan janji Allah bahwa kita pasti akan diberi seorang pemimpin presiden yang baik. Pasti, nggak mungkin nggak. Kalau kita mayoritas rakyat baik, ya udah begitu aja diyakini. Ya. Jadi kalau yang jadi itu yang buruk, ya kita akui bahwa mayoritas kita buruk, gitu ya. Kalau yang jadi itu pembohong, ya berarti mayoritas kita sebagai rakyat pembohong. Ya. Kalau yang jadi itu koruptor, ya berarti mayoritas kita sebagai rakyat suka korupsi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dengan demikian, ngapain direkayasa? Dan kita yakin kan? Kita yakin itu. Dan kita semua ketika milih itu kan tujuannya satu, supaya pemimpin kita baik kan gitu. Bukan apa istilahnya, seneng-senengan ya. Saya senangnya ini, saya senangnya yang nomor ini. Kan enggak seperti itu. Ya, tapi karena itulah syubhat demokrasi sudah ditanamkan dari kita TK, SD, SMP, SMA, kuliah, hampir semua kita berpendapat bahwa memilih pemimpin itu hak rakyat. Padahal tidak sama sekali. Memilih pemimpin itu bukan hak rakyat, tapi hak pemimpin itu sendiri. Siapa contoh? Siapa? Pemimpin memilih pemimpin siapa? Abu Bakar. Abu Bakar sebelum wafat, beliau berpesan, yang akan menggantikan aku sebagai khalifah ketika aku sudah mati adalah Umar. Begitu beliau wafat, otomatis langsung, tanpa debat, tanpa diskusi, tanpa cacian, makian, fitnah, dan tanpa biaya tentunya, murah sekali. Sekarang berapa triliun itu hanya untuk pergantian seorang pemimpin, triliunan ya. Kayak 5 tahun yang lalu udah habis sekian triliun, yang jadi juga ya kan, baru udah habis sekian triliun ya. Kenapa nggak usah ada begituan? Kenapa nggak cerdas gitu ya? Ini kan uang ya, kita sedang butuh uang, bangun ini, bangun itu. Kenapa nggak ada pikiran cerdas seperti itu? Pakai untuk hal yang manfaat ya. Bahkan antum yang sehat akalnya, insya Allah antum akan bisa jawab, itu lebih bagus coblosan seluruh sekian juta rakyat Indonesia milih, apa lebih baik humpimpah aja. Antum yang cerdas kan akan milih, lebih baik udah humpimpah aja, 3 orang yang menang siapa, ya kan? Disaksikan, itu lebih baik, irit sekali, dan tanpa cacian, makian, hujatan, fitnah, humpimpah.
Ya, lebih baik lagi musyawarah lah. Gitu. Dan itu kan sesuai dengan Pancasila. Pancasila kan suruh musyawarah. Kan saya Pancasilais, gitu. Mana ada di sila-sila Pancasila itu voting, nggak ada. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, musyawarah wakil aja udah. Kenapa mesti voting? Ya. Jadi kalau mau jujur, pemilu pilkada itu bertentangan dengan Pancasila. Sila keberapa itu kan? Jadi jelas tidak berdosa. Bahkan kira-kira yang akan ditanya oleh Allah, yang tidak milih apa yang milih? Insya Allah yang milih. Yang tidak milih gimana sih? Mau tahu orang nggak milih. Justru yang milih yang akan ditanya, ya kan? Milih siapa kan begitu? Ya minimal kan begitu, milih siapa? Kan begitu. Kalau nggak milih kok ditanya orang nggak milih. Masa nggak milih siapa? Ya. Yang akan ditanya pasti yang milih lah, milih siapa? Pertanyaan yang wajar, pertanyaan yang sangat jelas, milih siapa? Kalau nggak milih, ya nggak akan ditanya. Orang nggak milih. Kalau kenapa nggak milih udah jelas sekali jawabannya. Emang para sahabat pada milih. Generasi terbaik memang pada milih, gitu ya. Dan jangan takut ketika tidak milih, karena itu bagian dari demokrasi. Tidak memilih itu tidak melanggar hukum apapun. Tidak berarti bermaksiat, tidak taat kepada pemerintah, kata siapa? Tidak memilih itu sebuah pilihan dalam hal demokrasi. Ya. Dan jangan takut, orang tidak melanggar hukum kok. Keliru sekali orang yang mengatakan tidak memilih berarti tidak taat kepada penguasa. Enggak. Oleh karena itu selama ini kan sekedar himbauan, ya. Pergunakan hak pilih Anda, sekedar himbauan. Mengharuskan, tidak demokratis dong. Tidak demokratis. Oleh karena itu di mana-mana ketika calonnya cuma satu, pasti jadi apa tidak? Tidak kan? Karena ada yang nggak mau milih. Gitu. Kalau calonnya cuma satu belum tentu jadi. Karena ada yang milih, ada yang tidak. Allah. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.